Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka minasan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman Happy Nihongo yang saat ini sedang mengakses video dari Happy Nihongo. Baik minasan, ini adalah episode ke-19 ya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Jepang dasar 1. Baik teman-teman, di episode kali ini kita akan bahas tentang perbedaan cara penggunaan partikel ya dan to bahasa Jepang yang memiliki arti sama yakni dan. Jadi untuk menjelaskan beberapa kata benda ya partikel tersebut. Jadi di episode kali ini kita akan mengupas tuntas perbedaan keduanya dan cara penggunaannya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya. Baik teman-teman, di slide berikutnya seperti biasa kita akan membaca beberapa kosakata baru bahasa Jepang yang ada di episode ke-19 kali ini. Jadi, mari kita cek. Baik minasan, ini adalah slide mengenai kosakata baru bahasa Jepang yang ada di episode ke-19 kali ini. Baik teman-teman, di sini ada 5 kosakata baru bahasa Jepang ya. Yang pertama kita baca sama-sama dari atas, ada kitaku shimasu. Nah, ini huruf kanjinya ya, yang paling kiri dengan hiragana, dan yang tengah adalah cara bacanya ya, untuk mempermudah teman-teman bagi yang mungkin belum bisa membaca kanjinya maupun bahkan huruf hiragananya. Saya mempermudah dengan memberikan huruf romaji atau cara bacanya yang di tengah-tengah ya, kitaku shimasu. Kemudian artinya yang paling kanan, pulang ke rumah. Kemudian ada tokoya di bawahnya, artinya adalah tempat cukur rambut atau barbershop ya. Kemudian ada shoppu, ini kosakata serapan dari bahasa asing, bahasa Inggris ya. Jadi penulisannya menggunakan katakana, shoppu artinya toko ya, shop. Ada misalnya saya kasih contoh kalimat kohi shoppu. Nah, itu kohi kan artinya kopi. Jadi semacam cafe shop seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada hakubutsukang, museum. Yang terakhir ada ryo yang artinya asrama. Baik teman-teman, itu adalah beberapa kosakata baru bahasa Jepang yang ada di episode ke-19 kali ini. Jadi mari kita langsung menuju ke slide berikutnya mengenai penjelasan perbedaan penggunaan partikel ya dan partikel to. Mari kita cek. Baik minasan, ini adalah slide berikutnya mengenai penjelasannya. Kita baca sama-sama. Partikel ya dipakai untuk menderetkan kata benda. Nah, kalau partikel to dipakai untuk menderetkan dengan menyebutkan semuanya. Tetapi partikel ya dipakai apabila kita mengambil beberapa saja, mewakili banyak benda lebih dari 2, seperti itu. Kemudian kadang-kadang kata nado ini memiliki arti lain-lain ya, dipakai setelah kata benda yang terakhir untuk menjelaskan masih ada kata benda yang lain. Seperti itu teman-teman. Agar lebih jelas, mari kita langsung ke slide berikutnya. Kita akan melihat perbedaan tentang partikel ya dan juga partikel to. Mari kita cek. Baik minasan, kita mulai dari contoh kalimat dengan partikel ya. Nah, kita lihat ada 2 contoh kalimat. Kita baca sama-sama untuk contoh kalimat yang pertama. Hako no naka ni tegami ya shashin ga arimasu. Yang tengah-tengah huruf romajinya ya. Hako no naka ni tegami ya shashin ga arimasu. Artinya, di dalam kotak ada surat, foto, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, partikel ya untuk menderetkan beberapa kata benda ya, yang dimana ini lebih dari 2 semacam itu. Jadi, cukup menyebutkan 2 kata benda utamanya saja untuk mewakili benda-benda yang lainnya yang tidak disebutkan ya. Itu jangan lupa juga bisa juga ditambahkan kata nado. Nah, nanti di contoh kalimat kedua tuh. Jadi, kurang lebih seperti itu teman-teman. Coba kita langsung baca yang contoh kedua ya, yang menggunakan kata nado. Hako no naka ni tegami ya shashin nado ga arimasu. Nah, ini sama seperti contoh kalimat 1, bedanya cuma ada kata nado sesudah kata benda yang terakhir ya, yaitu shashin. Jadi shashin nado ga arimasu. Jadi artinya di dalam kotak
ada surat, foto, dan lain-lain. Jadi artinya sama saja. Jadi intinya teman-teman pakai nado atau tidak, artinya tetap sama. Penggunaan partikel ya adalah untuk menyebutkan beberapa benda, lebih dari 2 tentunya. Jadi cukup sebutkan 2 kata benda utamanya saja, nah itu sudah mewakili kata benda yang lainnya yang tidak disebutkan. Jadi contoh gambarannya, misalnya di dalam kotaknya itu sebenarnya ada surat, ada foto, dan ada handphone. Nah cuma yang disebutkan aja kan cuma 2, yaitu surat dan foto. Nah ada handphone tuh nggak disebutkan. Jadi cukup disebutkan sashinya sama tegami. Jadi sashinya tegami ga arimasu. Jadi itu sudah memiliki arti, ada surat, foto, dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman gambaran umumnya. Nah baik teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya tentang penggunaan partikel to agar makin jelas perbedaan antara partikel ya dengan partikel to. Jadi mari kita cek. Baik teman-teman, ini adalah slide berikutnya, contoh kalimat dengan partikel to. Nah ini saya kasih lingkaran biru muda sama tanda X warna pink ya. Jadi maksudnya adalah ini yang atas itu, yang biru muda adalah contoh kalimat yang benar, yang kalimat 1 ya. Contoh kalimat 2 adalah kalimat yang salah. Makanya saya kasih tanda X berwarna pink, seperti itu. Kenapa salah? Yuk kita bahas. Jadi yang pertama kita baca sama-sama contoh kalimatnya ya. Hakko no naka ni tegami to shashin ga arimasu. Nah, itu memiliki arti di dalam kotak ada surat dan foto. Nah, itu seperti yang saya jelaskan di slide-slide sebelumnya. Partikel to hanya untuk menyebutkan 2 kata benda atau intinya menyebutkan seluruhnya. Kata benda yang memang ada seperti itu. Jadi misalnya di dalam kotak itu memang adanya ya cuma surat dan foto, maka digunakan partikel to. Kono hakoni atau hakono nakani di dalam kotak, tegami to shashin ga arimasu. Ada foto dan surat di dalam kotak seperti itu. Jadi ya memang faktanya cuma ada 2 seperti itu. Intinya partikel to untuk menyebutkan semua kata benda yang memang ada seperti itu. Jadi tidak mewakili kata benda yang lain yang tidak disebutkan, berbeda dengan partikel ya. Nah, kita lihat di contoh kalimat yang kedua, tanda X itu ada kalimat yang tidak tepat atau salah ya, karena menggunakan kata nado. Kita baca sama-sama, hako no naka ni tegami to shashin nado ga arimasu. Nah, itu nggak tepat ya, karena kata nado hanya digunakan berbarengan dengan partikel ya, karena nado juga memiliki arti lain-lain atau untuk mewakili kata benda yang lain yang tidak disebutkan. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah ya. Baik minasang, mari kita cek slide berikutnya. Baik minasang, ini dia slide berikutnya. Saya akan memberikan satu contoh lagi tentang penggunaan partikel to dan ya. Masing-masing saya berikan satu contoh. Yang pertama kita dari partikel ya dulu. Kita baca sama-sama ya. Watashi no heya ni terebi ya reizouko nado ga arimasu. Watashi no heya ni terebi ya reizouko nado ga arimasu. Artinya di dalam kamar saya ada kulkas, televisi, dan lain-lain. Seperti itu ya. Sudah semakin paham ya teman-teman bagaimana penggunaan partikel ya. Kalaupun teman-teman tidak menggunakan nado pun tetap memiliki arti yang sama, yaitu di dalam kamar saya ada kulkas, televisi, dan lain-lain ya. Karena partikel ya hanya menyebutkan 2 kata benda utamanya, itu sudah mewakili kata benda yang lain yang sebenarnya ada di dalam kamar saya itu. Jadi watashi no heya ni terebi ya reizouko ga arimasu. Seperti itu pun boleh, dan itu juga memiliki arti di dalam kamar saya ada kulkas, televisi, dan lain-lain. Intinya partikel ya penggunaannya seperti itu ya. Jadi cukup menyebutkan 2 kata benda utamanya saja, itu sudah mewakili kata benda yang lain yang tidak disebutkan. Seperti itu. Intinya lebih dari 2 ya kata bendanya semacam itu. Baik minasang, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang contoh untuk partikel to ya. Mari kita cek. Baik minasang, ini adalah contoh berikutnya tentang penggunaan partikel to ya untuk yang kali ini. Kita baca sama-sama contoh kalimatnya. Ginko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Ginko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Artinya libur bank adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah tahu gambaran perbedaan to dengannya ya.
kita lihat memang libur bank karena memang hanya 2 hari, yaitu Sabtu dan hari Minggu, dan tidak mewakili hari-hari lainnya ya, memang cuma 2 hari itu aja. Jadi digunakan partikel to untuk makna dannya ya. Jadi bukan partikel ya. Karena kalau digunakan partikel ya, doyobi ya nichiyobi desu berarti memiliki makna berbeda, yaitu libur bank adalah hari Sabtu, hari Minggu, dan lain-lain. Berarti masih ada libur lainnya lagi, seperti itu. Nah, jadi untuk menyebutkan 2 aja misalnya, atau memang cuma 2 hari itu aja, atau memang yang ke semua hari libur bank itu adalah memang hari Sabtu dan Minggu aja, maka digunakan partikel to seperti itu. Jadi bukan partikel ya. Nah, jadi kurang lebih perbedaan antara partikel to dengan partikel ya semacam itu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, di slide berikutnya, kita akan menuju ke latihan soal bahasa Jepang seperti biasa. Jadi teman-teman nanti silahkan isi di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk menuliskan saran dan kritik tentunya untuk materi yang diajarkan pada hari ini. Baik, minasang, mari kita cek slide berikutnya. Baik, minasang, ini adalah slide yang terakhir ya, yaitu latihan soal bahasa Jepang. Seperti biasa teman-teman, silahkan teman-teman terjemahkan ke dalam bahasa Jepangnya, yang tentunya pola kalimatnya berhubungan dengan pola kalimat yang kita pelajari, atau tentang partikel pada episode kali ini ya, yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kita lihat ada 4 soal. Kita baca sama-sama. Yang pertama, di dalam kotak ada buku, kamus, dan lain-lain. Nomor 2, di kamar saya ada meja, kursi, dan lain-lain. Di nomor 3, di dalam kotak ada majalah dan koran. Nomor 4, di dalam kotak ada sepatu dan kaos kaki. Baik teman-teman, itu adalah 4 soal yang teman-teman silahkan jawab di kolom komentar ya. Tentunya diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Tentu teman-teman sudah tahu ya perbedaan antara partikel ya dan partikel to. Jadi silakan teman-teman isi jawabannya di kolom komentar. Dan seperti biasa, seperti permintaan saya, jangan lupa untuk menuliskan juga saran dan kritik yang tentunya untuk perbaikan Happy Nihongo ke depannya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Nihongo dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya. Baik teman-teman, kalau begitu saya pamit. Kore de owari desu. Nihongo no benkyou o ganbatte kudasai. Kono douga o mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Ja, sugi no douga de mata aimashou.